Seorang ibu bapak nih, ibu bapak nih semua. Udah. Ibu, hati-hati Bu. Anda cuma dimanfaatin. Lihat orang di samping ibu, ya. Hati-hati Bu, ya. Semakin kalian berulah, kemungkinan besar Lemon akan dipenjara lama. Dan apakah kata-kata Lemon itu akan terbukti? Kata pendukungnya sih terbukti, ya. Membusuk kau di penjara. Apakah kata-kata ini akan terbukti dan berbalik ke Lemon? Sebetulnya saya tuh simpati dengan empati ya, agak kasihan juga sama orang ini. Tadi ketika live ya hampir marah-marah juga karena ya dikatain ngemis koin ya. Nah, ini komenan aku ketika sidang pertama Lemon ya, saya komen seperti itu. Nah, ini ketika dia lagi ramai dibicarakan, muncul nih video atau komenanku ini ya. Nah, dia ini yang bikin ulah ya, akhirnya diketawain. Terus dia pagi ini live emosi ya, saya nggak ngemis koin ya, mawar berapa sih, nggak ada orang kaya yang ngasih gift 10 tofi 10 universal gitu, apa-apalah ya. Ini berita terbarunya ya, dia itu kan duduk di paling depan, di kursi persidangan depan, terus diusir sama si Lemon, katanya kursi di depan untuk keluarga. Nah, ada lagi katanya live di situ ditaruh keranjang kuning. Wajar dong kalau orang yang melihat berspekulasi, ini orang lagi ada acara gini sambil jualan, intinya sambil menyelam minum susu gitu ya, sambil mengikuti sidang jualan gitu ya. Ya udahlah, karena mungkin di era dia menjadi artis belum banyak yang kenal karena belum ada medsos yang seheboh ini. Nah, ketika dia di umur ya nangkring sana nangkring sini, mungkin banyak orang yang tahu, dan orang-orang yang mendukungnya pun aduh, ya mudah-mudahan saya diberi kekuatan untuk bisa mencerdaskan orang-orang yang aduh ya ginilah ya. Saya tuh saya tuh seneng kalau kalian tuh bisa mikir, bisa berpikir waras. Saya tuh seneng ya, itu pun kebahagiaan bagiku ya, meski dalam keseharian saya tuh kayak seperti ini, gak masalah, yang penting kamu tuh bisa mikir ya, terus bisa intinya bisa mikir gitulah. Itu suatu kebahagiaan bagiku ya. Soalnya wong tua diajar live lagi nada tinggi nih ya. Saya perhatikan dulu ketika dia menghajar Agus ya. Agus itu sebetulnya sudah kena musibah, sudah minta maaf. Dan coba deh pada kalian yang ada di posisi Agus, pasti akan bertindak sama, karena di atasnya ada atasan yang menuntut Agus untuk menjadikan anak buahnya menjadi lebih disiplin, lebih mengerti tentang kerja yang ada di kafenya. Nah, sedangkan si yang ditegur karyawan ini ya tidak mau mengerti dengan posisi Agus ya. Ya akhirnya terjadilah seperti ini. Nah, makanya orang ini ketika menghajar Agus, loh ini orang gimana sih konsepnya? Orang yang lagi kena musibah kok malah bikin. Akhirnya apa, karma berbalik kan? Ibaratnya Lemon lagi kena musibah, dia live pakai pasang keranjang kuning ya.
Oke, lagi rame itu ya, seorang video emak-emak ya yang kemungkinan besar diprovokatori sama orang yang di sampingnya alias manusia abu-abu, laki tidak, perempuan tidak ya. Laki-laki abu-abu ini juga sudah pernah haji ya, ini keluar dari mulut dia sendiri ya. Cari videonya yang lagi rame ketika menyerang Miss Gosip ya. Gini teknik permainannya. Tim Lemon tuh sudah punya video masa lalu yang diduga orang tua dari Dokter Reza ya. Nah, dari sinilah Dokter Reza mulai ada ketakutan seolah-olah itu hidupnya terusik, apapun yang diinginkan Lemon diberikan ya. Ini dengan di pengadilan lagi rame, keluarkan Miss Gosip. Ibu-ibu, orang perempuan yang melahirkan dianggap germo, dikatakan germo, sakit nggak ya. Nah, si ibu-ibu ini ya, dan lihat manusia di sampingnya, manusia abu-abu itu, semoga dia tidak jadi provokator ya, mudah-mudahan dia tidak provokator ya. Taktik permainannya seperti ini. Video yang diduga ibunya Dokter Reza itu sudah dipegang sama pihak Lemon ya, sebelum video TPPU ini, diduga TPPU ya. Jadi pihak Dokter Reza ya merasa jengkel, merasa gimana sih ya, sudah nurut, apalagi dia punya usaha skincare. Nah, akhirnya dimanfaatkan sama kubunya Lemon. Karena apa? Kubu Lemon memegang kartu as masa lalu ibu Dokter Reza ya. Nah, terus keluarlah Miss Gosip ini dengan mengsekak mat masa lalu ibunya Lemon meski sudah meninggal ya. Ya intinya kayak sadis-sadisan, lu yang mulai duluan ya, lu sadis, gue bisa lebih sadis, intinya seperti itu. Nah, yang tidak paham pasti akan menyalahkan pihak Dokter Reza. Karena apa? Kok bawa-bawa orang yang meninggal ya? Kalau memang faktanya seperti itu gimana? Buktinya kalau meninggalnya kejanggalan itu bisa dibongkar lagi sama pihak kepolisian dan diautopsi ya. Ini kalau kasus-kasus yang meninggalnya kejanggalan ya. Kalau memang ini fakta ya, ini nih permainannya tingkat agak level gini ya. Kalau kalian yang aduh gimana, sorry itu saya kalau dulu masih suka main kelereng, main kartu ya, main sama lempung ya, dulu sama memang semua itu main tuh. Tapi tontonan saya dulu melihat film melihat ya film anime dari Jepang, Detektif Conan tuh bagus ya, bisa mengasah otak. Nah, ketika ada peristiwa seperti ini, kalian gak akan paham sistem permainannya ya. Kalian hanya melihat yang kalian lihat itu terdolimi, punya anak 3, single mom. Harusnya kalian berpikir, apakah itu anak 3-3-nya? Saya sebetulnya nggak mau bawa-bawa anak ya, tapi untuk mencerdaskan kalian supaya kalian tuh waras ya. Tanya ke Lemon, yakin nggak tuh ketiga anaknya itu sesudah menikah atau sebelum menikah ya? Kalian nggak akan, kalau yang baru-baru mengikuti Lemon beberapa tahun ini, nggak akan paham dengan karakter Lemon, sikap Lemon ya, berat ya.
kan nggak akan, belum bisa melihat itu. Saya pastikan itu. Kalau memang dia wanita baik-baik, ya, pernah dengar selentingan nggak Pak Prabowo mau mengangkat dia menjadi mensos, ya? Dia sempat juga foto bareng Pak Prabowo. Karena mungkin melihat masa lalunya seperti itu, akhirnya desas-desus itu tidak jadi, diangkat dia menjadi mensos, ya. Pernah kan desas-desus itu, Miftah pengen jadi menteri gini, akhirnya diangkat juga. Itu Deddy Corbuzier mau diangkat jadi menteri ini, akhirnya terbukti diangkat juga. Kenapa si Lemon ketika ada desas-desus pengen diangkat menjadi menteri sosial, istilah di dalam bidang sosial, tidak jadi diangkat? Ya itu backgroundnya atau masa lalunya kurang baik, akhirnya enggak diangkat jadi menterinya Prabowo Gibran. Sampai di sini paham? Keluarga Miss Gosip, gimana bapak ini? Aduh ibu, kan cuma dimanfaatin sama Muhammad Ali doang, ya. Orang yang di sampingmu itu, ya, katanya sudah haji, ya. Kita tarik lagi, orang yang di samping ibu ini, cari videonya. Dia berkata sendiri sudah pernah haji laki-laki. Kenapa dia tidak kena? Sedangkan siapa? Syahrul atau Iza juga bisa masuk. Mainnya yang fair, ya. Nanti suatu saat kena nih, ya. Mainnya yang fair. Muhammad Ali laki-laki, ya, sudah pernah haji, ya. Kenapa nggak dibahas? Kenapa Syahrul yang masuk? Ayo, mainnya fair, ya. Ya, kalau bisa tadi baku hantam lah di situ. Nah, ini ketika ada emosi dan merasa sudah kalah, dia ingin main fisik, ya. Ingat ketika kasusnya Fadel, dia merasa emosi, ya. Awas dek, awas, ya. Akhirnya apa? Melukai Rasman, melukai istrinya Rasman, ya. Ini yang kasih apa kalian juluki sebutan Ami. Yakin tuh dia sayang sama anaknya, dalam mendidik anaknya, yakin tuh, nggak terjadi apa-apa. Pernah kok anaknya perempuan bilang tentang keburukan emaknya, ya. Nah, di sini karena diekspos, mungkin ini sudah berita nasional, dia berusaha mengontrol karena tangannya sudah diborgol. Mungkin kalau tidak diborgol seperti Rasman dulu bisa kena. Saya sudah bilang kemarin, ya. Ada yang bilang penduknya, ini pengawalan timnya dokter ya, banyak sekali, rapat sekali, apa enggak lebay? Enggak, ya. Ini orang-orang seperti ini nih, ya. Ketika kalah maunya main fisik. Sama itu yang dulu nyerang Miss Gosip, ya. jiwa kelelakiannya meronta-ronta ingin memainkan fisik, tapi karena diekspos dan dia penampilan sebagai perempuan, akhirnya dia berusaha untuk mengerem emosi tersebut. Sebetulnya dia udah nggak tahan. Coba aja cari videonya yang mencak. Terus udah pingin jiwa kelelakiannya sudah tumbuh itu. Karena dia berpenampilan perempuan, akhirnya berusaha untuk mengontrol meski tersiksa, ya seperti ini juga. Rupanya tak hanya momen saat Nikita Mirzani cekcok dengan Dr. Reza Gladys yang senyum manis para JPU ketika dikatakan sama Lemon, dari tadi JPU menye disenyumin aja sama para anggota JPU. Emosi sudah meledak, ya. Saya ingatkan sekali lagi, kalau Lemon tidak bisa mengontrol emosinya, akan berbuntut panjang, ya. Ini ya pendukungnya masih mengeluk-elukan, masih membranding wanita Amazon. Aduh, stop. Orang yang kali itu lagi tersiksa, ya.
apalagi dengan Nikita Mirzani, bukan Doktif ya. Mandi gue tertunda gara-gara melihat video ini. Mau bikin video dulu lah. Niki, kamu jahat sekali, Nik. Selama ini aku sudah menyuarakan, speak up, memperjuangkan supaya kamu tuh dapat keadilan, Nik. Aku tuh selalu mengikuti persidanganmu. Meski aku harus ke salon dulu, ya, pakai poni biar kelihatan muda. Waktu yang pertama itu hanya 10 menit aku rela demi keluar uang banyak, Nik, hanya untuk menghadiri persidanganmu. Kenapa yang kali ini, Nik? Kamu tega sekali sama aku, Nik. Selama ini aku sudah memperjuangkanmu, menyuarakanmu. Sabtu Nikita, ini balasanmu, Nik. Sakitnya tuh di sini. Lagunya Cita-Cita, Nik. Sakitnya tuh di sini, Nik. Saya ini orang tua loh, Nik. Kenapa kau tega seperti ini, Nik? Saya sudah berjuang, Nik. Jika dalam liveku, dalam persidangan ada keranjang kuning, aku minta maaf, Nik. Aku khilaf, Nik, ya. Tega sekali kamu, Nik, sama orang tua, Nik. Ini orang tua yang sudah memperjuangkanmu, Nik, selama ini, Nik. Udah dramanya. Gimana Mbak Emma? Akhirnya kena kan? Saya sudah bilang dulu ketika kamu menghajar Agus, pasti kamu akan kena pada saatnya. Ini kan, ya, ketika kau menghajar Agus, wah, dikasih sound, ya, senang, bangga, ya. Sekarang kena juga kan lo, ya. Makanya saya yang kasih komen di situ, ketika ada komen saya, hati-hati, harap hati-hati, introspeksi diri, ya. Saya bukan siapa-siapa, selagi kalian masih bisa saya ingatkan, ya. Hati-hati, ya. Kena kan, ya. Kalian harus pelajari ketika membela seseorang itu, ya. Kalau nggak tahu kronologinya atau backgroundnya, mending diam, jadi penonton saja, ya. Ya, saya udah bilang ketika dia menghajar Agus, ini orang kok kayak gini ya, ya. Saya di situ pernah komen, hati-hati, nanti suatu saat kamu dapat. Akhirnya apa? Ini jawabannya, kena juga kan, dapat juga kan, ya. Makanya sekali lagi, ketika saya di situ komen, ya, perhatikan komen saya, harap introspeksi, ya. Bukannya saya menakut-nakuti kalian, ya. Saya masih peduli, saya masih sayang sama kalian. Ketika saya masih mau menegur, saya tegur. Tapi ketika saya sudah nggak mau negur, ya, akhirnya apa? Akan kejadian, ya.